Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Asbani, kakak dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 2. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu arti pramuka dan gerakan pramuka. Yang kedua, tentang sejarah gerakan pramuka Indonesia. Yang ketiga, lambang gerakan pramuka. Yang keempat, struktur organisasi gerakan pramuka. Dan yang kelima, yaitu tentang SKU, TKU, Siaga, dan Penggalang. Sebelum masuk ke dalam materi, mari kita tepuk pramuka dulu. Tepuk pramuka. Ya, sudah semangat? Oke, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang arti pramuka dan gerakan pramuka. Apa sih arti dari pramuka dan gerakan pramuka? Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Nah, pramuka ini merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendekar. Menurut para ahli, pramuka adalah proses pendidikan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah, di luar lingkungan keluarga, dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip yang bertujuan untuk melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan fisik. Oke, selanjutnya yaitu apa gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Jadi, kita dapat simpulkan pramuka adalah sebutan untuk anggota gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah nama organisasinya, dan kepramukaan adalah sebutan untuk sistem pendidikannya. Selanjutnya materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu tentang sejarah gerakan pramuka Indonesia. Bagaimana sih sejarah? Yuk kita bahas. Jadi awal mula berdirinya organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Netherlands Pathfinders Organisatie atau NPO pada tahun 1912 yang kemudian berubah nama menjadi Netherlands Insights Pathfinders Vereniging atau NIVP pada tahun 1916. Kemudian di tahun yang sama Mangkunegara 7 membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javanse Pathfinder Organisatie atau yang disebut JPO. Nah, lahirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis. Pada saat itu ada 5 gerakan pramuka pada saat itu. Penyatuan organisasi pandu ini diawali dengan lahirnya INPO pada tahun 1926 sebagai bentuk pelebur dari 2 organisasi kemanduan. Melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Pathfinder. Oleh karena itu, Bapak Kyai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Kemudian pada tanggal 23 Mei 1928 muncul yang namanya PAPI, yaitu yang beranggotakan INPO, SIAP, NATI PJ, dan PPS. Setelah kemerdekaan,
lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan ini dibagi menjadi beberapa federasi. Pada tahun 1960, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia. Kemudian Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbaharui. Aktivitas pendidikan harusnya diganti dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Materi yang ketiga yaitu membahas tentang lambang gerakan Pramuka. Sebelum masuk kita membahas tentang gerakan Pramuka, kakak akan mengenalkan pembuat lambang gerakan Pramuka, yaitu yang bernama Kakak Sunarjo Atmodipurwo. Beliau dilahirkan pada tanggal 28 Februari tahun 1909 dan beliau wafat pada tanggal 31 Mei 1979. Oke, langsung saja kita bahas makna yang ada di dalam gambar atau lambang dari gerakan Pramuka. Yang pertama yaitu cikal atau tunas kelapa, melambangkan anggota gerakan Pramuka sebagai cikal bakal penerus bangsa. Yang kedua yaitu pohon kelapa, dapat tumbuh di mana-mana, melambangkan anggota dapat hidup menyesuaikan diri dengan mudah dimanapun dia berada. Yang ketiga yaitu kuat dan tahan lama, melambangkan anggota gerakan Pramuka mempunyai fisik kuat, tangguh, dan tidak mudah menyerah. Yang keempat, daun tunas yang tumbuh lurus menjulang ke atas, melambangkan anggota gerakan Pramuka memiliki cita-cita yang tinggi, lurus, dan luhur. Yang kelima, pohon kelapa serbaguna, melambangkan anggota gerakan Pramuka yang terampil dan serba bisa. Yang keenam, akar nyur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah, sehingga lambang itu mengikhlaskan tekad dalam keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Tekad dan keyakinan yang digunakan untuk memperkuat diri guna mencapai cita-cita. Materi yang keempat yaitu struktur organisasi gerakan Pramuka. Struktur gerakan organisasi Pramuka telah diatur dalam Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 220 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi Gerakan Pramuka. Struktur organisasi Gerakan Pramuka yang tersusun mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, sampai gugus depan terdiri atas beberapa komponen Majelis Pembimbing atau MABI, Kuartir, Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, dan Satuan Karya Pramuka Saka, serta Badan Kelengkapan Kuartir. Yaitu struktur yang pertama yaitu Pramuka Utama adalah Presiden Republik Indonesia yang sedang menjabat. Yang kedua, Mabinas, Majelis Pembimbing Nasional. Yang ketiga, Mabida, Majelis Pembimbing Daerah. Yang keempat, Mabicap, Majelis Pembimbing Cabang. Yang kelima, Mabiran, Majelis Pembimbing Ranting. Yang keenam, Mabisa, Majelis Pembimbing Saka. Yang ketujuh, Mabigus, Majelis Pembimbing Gugus Depan. Yang ke-8, Kuarnas, Kuartir Nasional. Yang ke-9, Kuarda, Kuartir Daerah. Yang ke-10, Kuarcap, Kuartir Cabang. Yang ke-11, Kuaran, Kuartir Ranting. Yang ke-12, Munas, Musyawarah Nasional. 13, Musda, Musyawarah Daerah. 14, Mucap, Musyawarah Cabang. Ke-15, Musan, Musyawarah Ranting. Ke-16, Mugus, Musyawarah Gugus Depan.
Materi selanjutnya yaitu tentang SKU, TKU siaga, dan penggalang. SKU singkatan dari syarat kecakapan umum. SKU wajib dimiliki oleh peserta didik untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya, untuk berusaha mencapai kemajuan, dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, golongan pandega. Yang pertama, SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama, tingkat siaga mula, tingkat siaga bantu, dan tingkat siaga tata. Yang kedua yaitu SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat juga. Yang pertama yaitu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, yang ketiga tingkat penggalang terap. Yang ketiga yaitu SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat penegak bantara dan tingkat penegak laksana. Bisa juga naik ke penegak Garuda. Yang keempat yaitu SKU untuk golongan pandega. TKU diraih oleh peserta didik melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perorangan. Selanjutnya yaitu tanda kecakapan umum atau TKU. Diperoleh setelah lulus melewati ujian-ujian dan disematkan melalui upacara pelantikan. Yang pertama yaitu TKU Pramuka Siaga. TKU Pramuka Siaga terdiri dari 3 susun. Yang pertama yaitu TKU Siaga Mula, yaitu berbentuk 1 susun. Yang kedua Siaga Bantu 2 susun. Dan TKU Siaga 3 susun. TKU Pramuka Siaga dikenakan di lengan baju sebelah kiri. Yang kedua yaitu Pramuka Penggalang, berbentuk seperti huruf V, berwarna dasar merah, dan bunga kelapa bertangkai 3 berwarna putih. TKU Pramuka Penggalang terdiri atas yang pertama yaitu TKU Penggalang Ramu 1 susun, TKU Penggalang Rakit 2 susun, dan TKU Penggalang Terap 3 susun. TKU Pramuka Penggalang dikenakan di lengan baju sebelah kiri. Yang ketiga yaitu TKU Pramuka Penegak, berbentuk trapesium berwarna dasar hijau dengan gambar bintang, sepasang tunas kelapa, dan tulisan bantara atau laksana berwarna kuning seperti itu. TKU Pramuka Penegak terdiri atas TKU Penegak Bantara bertulisan Bantara di bagian bawah tunas kelapa, dan TKU Penegak Laksana bertulisan Laksana di bawah bagian tunas kelapa. TKU Pramuka Penegak dikenakan di masing-masing bahu baju seragam pramuka atau di pundak. Yang keempat yaitu Pramuka Pandega, berbentuk trapesium berwarna dasar coklat dengan gambar bintang, sepasang tunas kelapa, dan tulisan Pandega berwarna coklat. Tingkatannya hanya 1 tingkatan. TKU Pramuka Pandega dikenakan masing-masing di bahu baju seragam pramuka atau di pundak. Baik, cukup sekian dari kakak. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kakak akan melakukan tepuk semangat. Oke? Kakak-kakak di rumah harus mengikuti tepuk pramuka dengan semangat. Tepuk pramuka. Semangat. Semangat. Oke, cukup sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.